di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami doakan ya penonton pesantren Jolali di 5 benua itu Allah anugerahkan kesehatan. Kalau sakit ya nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali berdoa dan tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau sehat, gunakanlah kesehatan tuh untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jangan untuk korupsi, dapat pungli, pungutan liar di KPK sampai 4 miliar di rutan dulu. Gimana sih Indonesia ini? Jadi soal uang ini nggak kelar-kelar ya, soal uang, soal korupsi, soal gratifikasi, soal money laundry, pencucian uang ya. Jadi semalam itu ini kita ngomong aja lah, nggak usah pakai yang sistematis. Semalam saya bangun, Allah bangunkan jam 2:55. Ya sebelum saya ke kamar mandi, saya buka, ketemu ini official siapa itu, Pak Amin Rais ngomongin Firly Bahuri. Yes, pokoknya ada angin surga yang judulnya itu loh. Ya masih merem-merem saya, nggak terlalu ini tapi kaget juga ya. Firly Bahuri, Firly ini kayaknya akan jadi primadona dalam tanda petik ya akhir-akhir ini ya. Karena diduga melakukan pembocoran dokumen atau rahasia penyelidikan KPK di SDM dulu. Kayaknya akan kena dia, Firly Bahuri, nggak tahu kalau ada yang lindungi. Siapa lagi kalau nggak Mister itu yang melindungi. Mister kalau kata Pak Amin Rais, Mister cawi-cawi. Oh iya, sebelum itu saya mau cerita, kemarin saya buka puasa sama istri. Puasa itu sunnah Zulhijjah itu loh, malam Jumat, hari Jumat malam Sabtu semalam, pakai ikan kakap 2, beli di sini ikan kakap.
problemnya satu ikan kakap itu yang satu harganya 65 gede, yang satu yang saya makan itu kebetulan di dalamnya itu nggak terlalu seger ya, di luarnya seger, jadi kayak agak sedikit mohon maaf agak sedikit bau gitu loh ikan kakap. Tapi karena saya suka ya saya makan yang bau itu. Nggak terlalu, tapi kelihatan saya bisa membedakan ikan kakap yang seger atau enggak itu ya. Ya baru ini makan ikan kakap nggak tiap hari ya, karena kemarin dari gajian YouTube aja saya mau beli ikan kakap tanggal 23, saya kan gajian YouTube udah 5 tahun. Sekali makan ikan kakap. Tapi soal ikan itu ada istilah kemarin kepala ikan busuk. Jadi kalau ikan busuk itu selalu dari kepalanya ya. Nah ini ada kaitannya dengan KPK soal kepala ini. Dan kemudian imajinasi saya itu mengatakan ini ikan kakap yang saya makan ini kurang seger gitu. Berarti terus saya ingat ada kepala busuk ya. Oh rupanya ikan itu busuk dimulai dari kepala. Nah kelihatannya KPK sekarang terjadi demoralisasi karena busuk dari kepalanya. Dari siapa? Dari Firly Bahuri itu. Dulu kalau nggak salah ya, saya masih ingat, moga saya dikoreksi ya. Dulu kan akan karena pernah ketemu tersangka gitu, waktu salah satunya Firly itu jadi komisioner atau penyidik KPK ketemu dengan tersangka, dan itu dianggap melanggar kode etik, itu pelanggaran berat ya. Menurut Abdullah Hamahua juga begitu. Terus sebelum terjadi sidang itu ditarik sama kepolisian, sama Mabes ya, yang di Trunojoyo itu loh, yang dekat Al-Azhar. Jadi nggak sempat disidang, nggak sempat dia dijatuhi pelanggaran berat kode etik, karena menurut itu pengawas saat itu istilahnya penasihat KPK atau itu sudah dianggap pelanggaran berat itu. Entah bagaimana ceritanya ya, karena permainan politik. Kemudian setelah beberapa waktu Firly di-drop lagi, bertarung untuk memperebutkan pimpinan KPK di DPR, dan dia terpilih oleh dipilih oleh anggota-anggota DPR itu loh, dipilih jadi pimpinan KPK, dan kemudian dia jadi pimpinan KPK. Orang yang tingkat ininya menjadi masalah tuh, tingkat kredibilitasnya atau integritasnya itu jadi masalah, menjadi pimpinan KPK, dan kemudian menggusur Novel Baswedan dan kawan-kawan dengan dengan TWK itu loh, tes wawancara kebangsaan ya. Tergusur orang-orang yang punya integritas, termasuk Novel Baswedan dan lain-lain. Inilah awal muasal pembusukan itu terjadi di KPK ya. Ya itu karena pimpinannya yang punya masalah waktu masih di KPK, terus ditarik ke Mabes Polri, kemudian akhir cerita dia di-drop lagi ke KPK sebagai ketua KPK, Firly Bahuri. Kalau nggak salah begitu ya. Saya sepintas ya, meskipun saya tukang donat kan mengamati yang gitu-gitu gitu. Kok bisa gitu orang-orang sedahsyat Novel Baswedan yang mempertaruhkan seluruh hidupnya di KPK untuk melawan, memberantas kebatilan, memberantas korupsi, memberantas kejahatan, itu bisa disiram oleh air keras ya, sampai cacat permanen, dan kemudian disingkirkan oleh kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Ini satu anomali atau satu semacam bukan anomali, mungkin satu tragedi ya, di institusi yang dulu dipercaya sebagai
sangat dipercaya masyarakat untuk penegakan hukum, untuk pemberantasan korupsi, yang sekarang dia terjadi demoralisasi. Itu soal kepala ikan tadi, kepalanya busuk gitu, kepalanya itu busuk. Dan sebelum subuh saya ke kamar mandi itu tapi nggak tahu Allah sudah ngatur ya. Kok yang saya setel itu sambil di kamar mandi, sambil mandi sebelum subuh, itu yang saya setel itu wawancara atau channel. Setelah Amin Rais itu saya buka channel ini, Novel Baswedan mewawancarai Yudi, kebetulan namanya sama mas saya, Yudi, dia Yudi Purnomo, pokoknya kepala wadah, ya, ketua wadah karyawan KPK sepanjang masa gitu, kata Novel Baswedan. Dan dia cerita tentang riwayat dulu KPK yang mereka masuk itu 2017 apa 2007 ya, 2017 ya, kalau nggak salah, merintis mereka. KPK yang belum punya rutan, belum punya anggaran banyak dan lain-lain, betapa integritas itu dipertahankan, dan begitu masyarakat banyak membantu KPK karena masyarakat mempercayai KPK. Itu yang intinya. Sambil saya mandi, ya jadi sekarang negeri kita ini puncak kezalimannya itu makin menjadi-jadi ya. Sebenarnya puncak kezaliman itu dimulai dari pembunuhan 9 orang ya. Waktu Kapolrinya Pak Tito Karnavian, mereka protes di Bawaslu, dibunuh 9 orang ya. Dalam demonstrasi 21 Mei atau 28 Mei 2019 ya. Saat ini loh, saat Pilpres itu loh, itu saya nggak bisa ini, sampai Amin Rais tuh marah terhadap Tito saat dia menyaksikan Masjid Al-Makmur di Tanah Abang itu diserbu kan oleh polisi ya. Ya zaman itulah Tito Karnavian yang harus bertanggung jawab ya terhadap cara polisi, anak buahnya itu menangani demonstrasi sampai meninggal secara resmi itu 9 ya. Coba nanti dicek lagi di ini. Waktu itu saya ingat HP saya nggak bisa selama 2 atau 3 hari itu nggak bisa upload ya, nggak bisa. Memang itu satu cara untuk menutupi kezaliman ya. Itunya dimainkan. Teknologi komunikasinya itu, alat komunikasinya dimatiin oleh pemerintah ya. Ya kan, karena itu masa-masa krusial ya. Dan sekarang Pak Tito itu ada dapat jabatan yang bagus yang membawahi polisi di Departemen Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri yang mengatur diangkatnya pejabat-pejabat publik tanpa dipilih, pejabat sementara ya. Yang kalau kata siapa itu, Rocky Gerung, ini luar biasa zaman sekarang ini. Ada pejabat publik sampai ratusan, yaitu kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, itu dipilih menjadi pejabat tanpa dipilih, dan lamanya. Kalau memang sementara itu mungkin bisa 3 bulan, 6 bulan, ini sampai 2,5 tahun. Jadi separuh dari jabatan pejabat publik yang dipilih rakyat. Jadi sekarang kita punya ratusan kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur itu dipilih tidak oleh rakyat. Ya. Nah, mereka tidak punya legitimasi dari rakyat karena diangkat oleh Tito Karnavian dan oleh Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Ini juga satu kezaliman ya. Puncak-puncak kezaliman itu mungkin yang terbesar adalah pengejaran terhadap 6 orang yang tak bersalah ya. Dalam perjalanan dakwah, dan sampailah di kilometer 50 dibunuhlah 6 itu. Dibunuhlah 6 orang itu.
ya, yang saya sebut sebagai syuhada, mati syahid ya. Dan mereka tidak bersenjata, dibunuh, dan polisi yang membunuhnya itu divonis lepas, kata hakim. Mereka terbukti melakukan tindakan kriminal, polisi itu divonis lepas dan tidak bisa dihukum karena katanya mereka membela diri dengan cara, faktanya 6 orang mati dengan 19 peluru setelah disiksa di kilometer 50 kan gitu ya. Jadi rezim ini penuh dengan kezaliman ya. Sebelumnya ke Sambo ya, semacam ada mabes di dalam mabes kalau kata Amin Rais dalam video yang semalam itu ya, yang tadi pagi saya lihat itu. Markas besar polisian ada di dalam mabes dengan apa? Dengan tokoh utamanya adalah Sambo yang katanya dihukum mati. Kita nggak yakin dia dihukum mati karena nunggu KUHP itu berjalan ya sampai 2026 kalau nggak salah itu efektif bisa menghukum mati Sambo itu. Dan itu kemungkinan bisa jadi seumur hidup kalau 10 tahun nanti surat dari Kalapas itu menurut KUHP yang baru yang akan berlaku 2026 itu dia berkelakuan baik, maka hukuman mati bisa diubah menjadi hukuman 20 tahun atau seumur hidup gitu. Jadi nggak bisa aja nggak akan dihukum mati sampai 2026 karena yang ngantri untuk hukuman mati banyak sekali, nggak mungkin langsung dihukum mati ya. Jadi kezaliman di rejim ini itu kalau menurut sejarah semakin kezaliman itu memuncak semakin rezim itu pasti jatuh kalau menurut sirah nabawiyah ya. Jadi mana institusi yang nggak rusak sekarang? KPK rusak ya, terjadi demoralisasi itu sejak dipimpin oleh Firly Bahuri. SDM, kementerian banyak maling-maling di sana, entah berapa menteri yang ketangkap ya, menterinya ketangkap. Yang dari Gerindra ada yaitu Pak Prabowo, siapa itu Menteri Kelautan. Yang dari Nasdem ada yaitu Joni Plate, sekjennya, Menteri Menko Info sebelumnya Kapela, Rio de Capella apa siapa itu juga ketangkep dari Nasdem ya. Terus dari mana lagi? Dari Golkar, dari P3 yang masuk penjara Romi Romahur Mursi yang sekarang aktif lagi koruptor, aktif lagi. Dari ini aktif lagi, udah keluar maksudnya siapa? Anas Urbaningrum ya. Itu kan maling semua itu ya. Iya bekas maling maksudnya. Jual beli jabatan seperti Romahur Muzi. Terus seperti Anas Urbaningrum. Itu kan maling menurut keputusan hakim itu ya kan. Meskipun mendapatkan perlakuan semacam glorifikasi ya nggak apa-apa. Tapi kan faktanya mereka nggak bisa membantah bahwa mereka itu salah menurut hakim ya. Baik Romi maupun Anas, dua-duanya anak muda itu. Jadi ada semacam proses kaderisasi dalam tanda petik ya, kaderisasi koruptor ya. Jadi di tingkat anak muda korupsi, ya. Di tingkat orang tua korupsi, dan korupsi itu sarjana-sarjana. Termasuk Firly kan paling dia sarjana, paling enggak perwira ya kan. Jadi orang-orang pinter ini banyak jadi maling ya, kita ini maksudnya saya gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa kecuali ngomong semau-maunya gitu. Udah 17 menit lagi. 17 menit. Ya sudahlah gitu aja ya, saya semacam melakukan kanalisasi sebenarnya. Ini saya ngomong tuh semacam kanalisasi, ngerti nggak kanalisasi? Membuat saluran ya, sehingga orang-orang yang nggak bisa ngomong itu seolah-olah ya mungkin terwakili dengan saya ngomong gitu loh. Jadi saya membuat kanal saluran lewat YouTube Sergio Lali
untuk menampung keluh kesah itu. Ya nggak semua orang itu bisa ngomong, ya saya juga nggak bisa ngomong asal jeplak saja nih. Yang bisa ngomong tuh ya Novel Baswedan, Amin Rais, yang orang-orang serius gitu loh, ya kan, punya YouTube masing-masing kan mereka itu, Amin Rais Official atau Anies Baswedan ya. Atau sekarang yang baru Bambang Wijoyanto ya. Baru tuh semua orang tiga terakhir yang orang-orang hebat itu, Bambang Wijoyanto, Novel Baswedan sama Amin Rais, semuanya kalah sama saya. Jumlah subscribernya sama tukang donat tuh saya 382.000, alhamdulillah. Jumlah videonya juga kalah mereka semua. Video mereka belum sampai 1.000, saya udah 8.200. semalam jam 8 ngantuk-ngantuk saya ngaji satu surat An-Nas, satu video Ikhlas. sampai tuh Bismillahirrahmanirrahim. 16 video. baca Quran ya, semoga ada gunanya ya Quran yang kita baca. Terus yang tadi ini kita dorong ya tokoh-tokoh ini, Rais, Novel Baswedan, Bambang Wijoyanto, itu memang udah saatnya punya channel, dan tokoh-tokoh yang lain punya channel sendiri-sendiri. Saatnya ini, saat YouTube ini, gitu kan, punya channel seperti Eros Jarot harusnya udah punya channel tuh, Adi Mas Sardi, siapa lagi tuh punya channel sendiri, jadi nggak tergantung diundang sono kemari, ngomongnya sendiri di channelnya sendiri, ntar juga nyampe suaranya ke tengah-tengah publik ya kan, seperti Akbar Faisal tuh punya channel, ya kan. Ihsanuddin Nursi tuh harusnya punya channel, kalau nggak salah belum punya channel dia, ya kan. Ya moga-moga proses-proses kanalisasi yang kita lakukan ngobrol sendiri ini, istilah ngobrol sendiri ya, itu moga-moga ada gunanya untuk teman-teman saya yang nggak bisa ngomong, ini tukang tempe ini lewat, nanti tukang es agak siangan sedikit, ini tukang tempe umur 60 tahun loh lebih. Pak, sehat? Wah, nggak kelihatan sampean. Jalan-jalan. Oh, gelap. Mana wajahnya? Oh iya itu kelihatan. Ya, hati-hati. Dorong terus 40 kilo kiri kanan. Nggak ada yang bela dia tiap hari berjuang bikin tempe. Keputusan politik pernah menghantam dia ketika kedelai itu naik. Naik 1.000 teriak dia. Sekilo naik 1.000, dari 8.000 jadi 9.000 teriak. Lah kedelainya impor, coba kedelai nanam. Ya sudahlah, keputusan politik itu menghantam orang-orang kecil seperti itu dan dia tidak bisa bersuara. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung super tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.